Jadi zaman Rasul. Ini lu potret Rasulullah. Maka Rasulullah mampu menjadi rahmat bagi semuanya. Sehingga kemudian pelajaran Rasulullah yang tidak masuk akal waktu itu bisa diterima oleh sebuah kalangan yang sangat jauh dari peradaban. Maka kemudian Islam yang sulit diterima oleh orang di Arab waktu itu bisa diterima. Sulit bagi orang Arab menerima Islam. Orang Arab Tuhan ada patungnya, Islam mengajarkan Tuhan tidak ada patungnya. Di sana diajarkan banyak Tuhan, ini diajarkan Tuhan satu. Di sana tidak ada air, Islam mengajarkan toharoh pakai air. Susah, diminum aja susah, pakai disuruh mandi. Padahal di sana orang mandi berbeda dengan kita. Kita jinabatnya sebulan sekali, sana bisa semalam 8 kali. Susah, air disuruh pakai toharoh pakai air. Sudah panas disuruh puasa, makanan susah disuruh zakat. Sudah gitu tawafilah yang paling sulit bagi orang Arab waktu itu. Orang Arab waktu itu sangat susah karena melihat perempuan itu begitu sesuatu yang sangat luar biasa. Lihat kaki sudah syahwat. Tapi waktu itu Islam mengajarkan bagaimana ketika tawaf muka dibuka. Betapa syahwatnya sangat tinggi ketika muka dibuka. Dan pada saat yang sama seorang laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan kain berjahit. Sehingga kalau mau berbuat jahil tinggal bes gitu. Itulah ujian terberat waktu itu. Dan itu susah dipahami oleh orang Arab. Makanya memahami Rasulullah itu tidak mudah. Makanya tidak mudah. Bagaimana seorang panglima perang kayak Sayyidina Umar bisa patuh sama orang yang tidak pernah berkelahi. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar seorang konglomerat mau menuntun unta Rasulullah. Bagaimana seorang gadis 10 tahun bergembira ria dinikah sama orang 50 tahun. Ceritanya bisa kita tahu, tapi suasana psikologisnya tidak pernah bisa kita tangkap. Nah inilah maka Islam berkembang. Kemudian Islam bergeser, orang-orang tahu oh ini bagus, geser. Kemana? Geser ke Persia. Pertama dari Madinah geser ke Persia. Di Persia penyembah api. Karena orang Persia nyembah api kemudian ikut Islam. Raja Rustum besanan sama Sayyidina Ali, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Masuk Islam karena orang Majusi sebelumnya menyembah api dan masuk Islam. Nah, orang Majusi kalau nyembah api ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Apinya ditaruh di atas Manaro. Maka begitu orang Persia masuk Islam, apinya dihilangkan, Manaronya ditaruh di depan masjid. Seluruh dunia Islam melihat Manaro kok bagus di depan masjid. Maka kemudian semua berlomba-lomba bikin Manaro. Sampai Jakarta bernama Menara. Tiangnya adalah tinggalan orang Majusi. Lah kemudian di situ terjadi peristiwa yang luar biasa. Setelah itu, sebelum sampai ke sini, terjadi peristiwa luar biasa. Pada tanggal 10 Asyura, seluruh cucu-cucu Rasulullah terbunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Maka bulan Asyura adalah bulan duka kaum muslimin dunia. Makanya orang Indonesia terutama di kampungnya Bapak Presiden menyebut bulan Asyura dengan sebutan bulan Suro. Ekornya saja yang diambil. Karena orang Jawa itu sukanya ngambil ekornya aja. Muhammad diambil mat, Asyura diambil Suro. Makanya di bulan Asyura orang berduka karena terbunuhnya cucu Rasulullah. Maka di Jawa ada tradisi tidak mantu, tidak nikahkan anak itu karena bulan duka. Di Jogja ada yang namanya keliling beteng. Maksudnya di bulan Suro jangan terlalu banyak mulut, jaga mulut. Nah di Solo mengikuti kebo Kiai Slamet, kalau kebonya keluar tainya diusapkan ke seluruh tubuh. Ini bulan duka, jangan bersolek. Dan biasanya bulan Asyura di Indonesia diikuti dengan santunan anak yatim. Nah inilah. Dan dari situ terus Islam bergerak, makanya monumen-monumen itu. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah Sayyid Ali Zainal Abidin kemudian bergeser punya anak Sayyid Muhammad Baqir, menjauh punya anak Sayyid Ja'far Shadiq, menjauh diteruskan sama Sayyid Ali Uraidi, menjauh diteruskan sama namanya Sayyid Muhammad, diteruskan Sayyid Ubaidillah, teruskan Sayyid Isa Naqib, diteruskan sama Sayyid Ahmad Al-Muhajir, teruskan Sayyid Alwi, teruskan Sayyid Muhammad, teruskan Sayyid Alwi, diteruskan namanya Sayyid Ali Khalid Qasam.
teruskan putranya namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, teruskan namanya Sayyid Alawi Amil Faqih, punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia, punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, punya anak Sayyid Muhammad sampai Pase, dan punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai tanah Nusantara di pedalaman, yang kemudian karena turunnya di Jawa, Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, orang Jawa punya Hono Coroko, maka kemudian di Jawa dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Dan disitulah kemudian Islam ketemu dengan kebudayaan peradaban Nusantara. Nah inilah tonggak Makkah ini yang akhirnya menjadi penjelasan, oh ternyata Makkah sini geser di sini. Dan kemudian kita diingatkan bahwa Syekh Jumadil Kubro punya anak namanya Said Ibrahim pindah Palang Tuban sana, punya anak namanya Raden Rohmat Sunan Ampel. Nah ini yang kemudian bangun peradaban baru di Nusantara. Syekh Jumadil Kubro punya murid namanya Samsuddin pindah Jawa Barat, dikenal dengan nama Syekh Kuro, punya murid namanya Datuk Kahfi pindah Cirebon, punya murid namanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nah inilah baru kita kemudian menemukan titik sini. Nah pertanyaan-pertanyaan besarnya inilah yang akhirnya kemudian menjadi penjelasan. Lantas bagaimana kita mengikuti Rasulullah di tempat yang jauh ini? Rasulullah memberikan garis namanya ahli sunnah wal jamaah, bahwa Rasulullah yang diajar pertama wal jamaahnya bernama sahabat, wal jamaahnya sahabat generasi kedua namanya tabi'in, tabi'in punya generasi berikutnya namanya tabi'ut tabi'in, dan kita ini adalah generasinya para ulama yang cara pembelajarannya sangat berbeda. Di Arab sana Rasulullah mengajarkan bagaimana makan dengan 3 jari, masih bisa dijalankan sampai hari ini karena di sana masih kurma sama roti. Begitu sampai di Nusantara sudah tidak kurma dan tidak roti, tapi sudah soto, maka makan dengan 3 jari sudah bukan sesuatu yang mudah. Di sana kurban pakai unta, di sini tidak lahir unta tapi lahir kerbau sama sapi. Karena terlahir kerbau sama sapi, maka jangan memaksakan diri kurban pakai unta, nanti ditangkap oleh polisi karena nyuri untanya Kebun Raya Bogor. Ini di sana masih bisa pakai jenggot dengan utuh, tapi di sini rasnya adalah ras Mongol, sudah tidak punya jenggot. Inilah maka ulama-ulama awal yang datang ke sini tidak pernah ribut masalah simbol-simbol yang tidak bisa dilakukan oleh orang Indonesia. Nah sekarang ini tugas pemerintah, karena banyak orang yang kemudian lupa kedudukan itu, kemudian memaksakan menjadi orang dipaksa langsung ikut seperti Rasulullah. Nah ini yang harus kita pahami, bahwa kita ini berkedudukan sangat jauh. Quran saja berbeda-beda ketika mengajarkan. Di awal Rasulullah Quran tidak ditulis. Kenapa? Karena sahabat apal Quran. Orang apal tidak perlu menulis. Saya apal wajah istri saya, nggak pernah bawa fotonya kemana-mana karena saya apal. Makanya ibu-ibu yang fotonya dibawa kemana-mana jangan seneng dulu, jangan-jangan karena belum apal. Lalu kemudian setelah Rasulullah meninggal, sahabat nulis Quran. Nulis Quran sahabat. Untuk apa? Untuk tabi'in yang tidak ketemu Rasulullah. Tiba-tiba generasi sahabat meninggal, tabi'in mengajar bawahnya. Qurannya sahabat terlalu pinter, cuman lungki-lungki kayak cacing gitu aja. Maka kemudian dikasih titik oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Disebar lagi, generasi pertamanya hilang, titik-titik nggak cukup, maka dikasih fathah, kasroh, dhamma atau syakal. Yang ngasih syakal Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Disebar lagi, yang baca Quran karena Islam rahmatan lil alamin, bukan lagi orang Arab semata. Orang Andalusia baca Quran wadduha, keliru menjadi wadduhe. Ini. Nah orang Turki mustaqim, mustaqin. Masuk ke Indonesia dibaca oleh orang Padang lakanud, keluarnya lakanui. Karena orang Padang kalau bilang Muhammad Mahamme. Orang Sunda ketika baca alladzina, sebagian besar keluarnya alladzina. Begitu masuk ke Jawa ketemu dengan huruf hono coroko. Alhamdu karena punyanya ko, gak punya huruf ha, maka alhamdu menjadi alkamdu, al-fatihah menjadi al-fatihah. Ini itu.